Selamat pagi anak-anak semua. Tentu saja sampai hari ini saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti materi-materi pelajaran kita selanjutnya. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu mengenai menyelesaikan masalah pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk itu, sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sekarang tetap kita bahas, yaitu buku matematika SMP kelas 7 halaman 283 ya. Sekarang kita perhatikan dulu seluruhnya di papan tulis. Untuk menyelesaikan masalah pertidaksamaan satu linier, kita tetap menggunakan sifat-sifat ketidaksamaan. Jadi nantinya harus kamu ingat apa sifat-sifat ketidaksamaan tersebut. Kita ambil contoh sifat-sifat ketidaksamaan A, yaitu jika A kurang dari B, maka A tambah C kurang dari B tambah C. Ini untuk penjumlahan. Untuk pengurangannya, jika A kurang B, maka A kurang C kurang dari B kurang C. Jadi sifat itu dua yang akan kita bahas, yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita perhatikan contoh pertama, yaitu mengenai penjumlahan. Dikatakan di sini, jika A kurang B, maka A tambah C kurang dari B tambah C. Untuk sifat itu, kita lihat dulu pemisalannya. Misalkan A sama dengan negatif 1. Di sini kita lihat A kurang dari B. Otomatis B-nya harus lebih besar dari negatif 1. Yaitu kita ambil di sini B sama dengan 2. Begitu juga C. Ini bebas. Mau bilangan negatif atau positif terserah kita. Ya, yang pasti bilangan bulat. Kita ambil misalnya bilangan 4 untuk C. Maka kita buktikanlah jika A kurang dari B. Perhatikan, A di sini negatif 1. Maka lihat ya, A kurang B berarti negatif 1 kurang dari 2. Karena apa? Karena di sini pemisalannya B sama dengan 2. Maka A tambah C kurang dari B tambah C. Mari kita lihat pembuktiannya. Maka A, kita lihat pada pemisalan, negatif 1 tambah C pada pemisalan, yaitu 4, kurang dari B, yaitu pada pemisalannya 2,
tambah C 4. Kita hitung. Ya, kita hitung. Negatif 1 tambah 4. Hasilnya 3. Kurang dari 2 tambah 4, 6. Maka sampai di sini kita berpikir, benarkah 3 kurang dari 6? Nah, ini ternyata ini pernyataan yang benar. Nah, jadi di sini berlakulah sifat ketidaksamaan itu, yaitu A kurang dari B, maka A tambah C kurang dari B tambah C. Ini sudah kita buktikan. Untuk ini kita lihat contoh soalnya. Contoh soal. Yaitu kita misalkan X tambah 3 lebih dari atau sama dengan 4. Sekarang kita kerjakan, yaitu katanya perhatikan di sini penambahan dengan bilangan yang sama. Jadi di sini harus kita perhatikan bilangan konstannya. Kita selesaikan. X tambah 3. Lalu kita perhatikan positif 3. Positif 3 harus kita nolkan dengan menambah negatif 3. Lebih dari atau sama dengan 4 jika di sebelah kiri tadi kita tambah negatif 3, maka di sebelah kanan juga harus kita beri penambahan negatif 3. Karena di sini hasilnya 0. Positif 3 kurang 3, 0. Tinggallah X lebih dari atau sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Dari sini kita tentukan berapakah himpunan. Kita lihat himpunan penyelesaian. X lebih dari 1. X juga lebih dari 1. Lalu X juga sama dengan 1. Jadi tetap untuk mencari himpunan penyelesaian, tetap buka kurung kurawal yang sama dengan 1. Kita tulis, yaitu 1, X lebih dari 1. Bilangan yang lebih dari 1 adalah 2, 3, dan seterusnya. Itu cara pengerjaannya. Sekarang kita perhatikan. Setelah kita menuliskan himpunan penyelesaian dari soal di atas, maka kita lanjutkan, yaitu penulisan daripada notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan. Yang mana itu? Langsung kita tulis ini. Hasil daripada jawaban soal tersebut, yaitu dengan variabel X. Buka kurung kurawal X, di mana X lebih dari atau sama dengan 1. Tutup kurung kurawal. Bagaimana penulisan notasi interval? Ayo kita lihat. Ada tanda sama dengan. Berarti kalau sudah sama dengan 1, itu terdapat lingkaran penuh. Maka di sini kita ingat pelajaran yang sudah lewat. Lingkaran penuh
fungsiku. Yaitu dimulai dari 1 dan seterusnya. Berarti tidak terhingga, kurung biasa. Itu caranya. Jadi tetap kita mengikuti aturan-aturan pelajaran yang telah lewat. Terus bersambung. Sekarang kita lanjutkan, yaitu sifat pengurangan. Kita lihat sifatnya. Jika A kurang dari B, maka A kurang C kurang dari B kurang C. Sekarang perhatikan. Jika A kurang dari B, maka A kurang C kurang dari B kurang C. Kita buktikan dengan pemisalan. Misalkan A sama dengan, ayo kita tetapkan, A itu harus kurang dari B. Jadi bilangan A-nya harus lebih kecil dari bilangan B. Kita misalkan di sini 2. Maka B-nya, ayo supaya A itu kurang dari B, B berapa kita isi? Tentu saja lebih dari 2. Boleh 3, 4, 5 dan selanjutnya. Kita misalkan di sini 4. Lalu C sama dengan negatif 1. Bisa, karena C itu bebas. Sekarang kita lanjut. A kurang dari B. Kita substitusi. A sama dengan 2 pada pemisalan. Maka A 2 kurang dari B pada pemisalan 4. 2 kurang 4. Ya, 2 kurang dari 4. Maka kita lihat. A kurang C kurang dari B kurang C. Ayo kita ganti variabel A. A itu 2 kurang C, yaitu negatif 1, kurang dari B 4 dikurang C negatif 1. Kita selesaikan. 2 dikurang negatif 1. Nah, ini pelajaran pada bilangan bulat. Kita selesaikan. 2 kurang negatif 1. Berarti di sini boleh negatif dikali negatif, hasilnya positif, ya. Positif 1. Kurang dari 4 dikurang negatif 1. 4 kurang negatif 1 menjadi positif 1. Kita selesaikan. 2 tambah 1 3, kurang dari 4 tambah 1 5. Benarkah 3 kurang dari 5? Ini adalah suatu pernyataan yang benar, sehingga kamu harus mengingat sifat ketidaksamaan pada pengurangan. A kurang B, A kurang dari B, maka A kurang C kurang dari B kurang C. Itu dia. Ya. Jadi di sini ada penambahan, di sini pengurangan bilangan yang sama, yaitu C. Perhatikan di sini. Ya. Di sebelah kiri ada pengurangan C, di sebelah kanan ada pengurangan C. Jadi pengurangan bilangan yang sama. Sekarang kita lihat contoh soal. X tambah 5 sama kurang dari 7. Kita lihat dulu. Ini pertidaksamaan, ya. Kita selesaikan. Bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan ini?
tentu saja memakai sifat, ya, memakai sifat daripada ketidaksamaan tersebut dengan menambah bilangan yang sama di kiri dan menambah bilangan yang sama di kanan. Ayo kita lihat. Maka di sini kita perhatikan C konstan. Positif 5. Bagaimana positif 5 ini supaya menghasilkan 0? Maka positif 5 harus kita tambah dengan lawannya, yaitu negatif 5 kurang dari 7. Jika ruas kiri atau di sebelah kiri kita tambah negatif 5, maka di sebelah kanan harus kita tambah negatif 5. Nah, lanjut. Positif 5 kurang 5 hasilnya 0. Tinggallah X. Kurang dari 7 kurang 5 sama dengan 2. Maka nilai daripada X kurang dari 2. Himpunan penyelesaian adalah X kurang dari 2. Bilangan berapa sajakah X kurang dari 2? Ayo. Yaitu kalau kita ingat garis bilangan yang kurang dari 2, tentu ke arah kiri dia seluruhnya, yaitu 1, 0, negatif 1, dan seterusnya. Jadi di sini 1, 0, negatif 1, dan seterusnya. Bagaimana penulisan daripada notasi pembentuk himpunan? Kita lihat variabelnya. Di sini variabelnya X. Maka buka kurung kurawal X, di mana X kurang dari 2. Tutup kurung kurawal. Bagaimana notasi interval? Kita lihat notasi interval. Tanda kurang dari itu tidak sama, ya, dengan kurang dari atau sama dengan. Karena apa? Kalau kurang dari 2, maka bilangan itu harus di bawah 2. 1,9, 1,8, dan seterusnya. Sekarang kita lihat notasi interval. Ya. Di sini kita lihat X kurang dari 2. Ya. Kurang dari 2, maka bilangan 1, 0, negatif 1, terus tanda negatif. Maka di sini dia harus buka kurung biasa dari negatif tak terhingga sampai kepada 2. Tutup kurung biasa. Ya. Karena apa? Karena di sini hanya tanda kurang dari, tidak tepat penuh lingkarannya di 2. Dari contoh yang sudah saya terangkan, maka dapatlah diambil kesimpulan pada pertidaksamaan ketika kita menjumlah dan atau mengurang di kedua sisi dengan bilangan yang sama, maka tidak mengubah tanda pertidaksamaan.
Inilah kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, berlaku untuk semua tanda pertidaksamaan. Jadi di sini anak-anak, jika menjumlah dan mengurang pada kedua sisi dengan bilangan yang sama, seperti contoh yang saya terangkan tadi, maka tidak akan mengubah tanda pertidaksamaan. Jadi tandanya itu tetap sama sesuai dengan soalnya. Kesimpulan kedua, berlaku untuk semua tanda pertidaksamaan. Apa itu semua tanda pertidaksamaan? Lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Jadi berlaku untuk semua tanda ini. Itu kesimpulan dari contoh 1. Sekarang kita lanjut. Ya. Sifat ketidaksamaan perkalian dan pembagian bilangan positif. Harus bilangan positif. Itu harus diingat, anak-anak. Sifatnya A kurang dari B, maka A kali C kurang dari B kali C. Kita misalkan. Misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 4. Kita lihat bilangan positif. Pemisalan juga bilangan positif. A kurang dari B. Di sini, yuk kita lihat. A kurang dari B. Maka A kali C kurang dari B kali C. Itu dia. A-nya yaitu 2. B kita misalkan tadi 3. Maka 2 kurang dari 3 sudah memenuhi syarat A kurang dari B. Lalu kita lihat. A kali C kurang dari B kali C. Ayo kita gantikan variabel ini kepada yang dimisalkan. A-nya tadi 2 kali 3 kurang dari B-nya 3 kali C 4. Kita lanjut. 2 kali 3 6 kurang dari 3 kali 4 12. Benarkah 6 kurang dari 12? Maka di sini pernyataan tersebut adalah pernyataan yang benar. Sehingga harus diingat sifat ketidaksamaan pada perkalian bilangan positif. Lihat di sini. Juga kita lihat ya. A kali C kurang dari B kali C. Juga tidak merubah tanda. Kita lihat contoh. Kita lihat contohnya. 2x tambah 4 lebih dari atau sama dengan 8. Sekarang kita perhatikan bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan tersebut. Ayo, di sini pertama sekali kita harus menolkan bilangan konstannya, yaitu positif 4. Apa syaratnya? Ayo, 2x tambah 4 agar positif 4
sama dengan 0, ya, maka di sini harus kita tambah dengan negatif 4. Lebih dari atau sama dengan 8, karena di sebelah kiri kita tambah negatif 4, maka di sebelah kanan juga harus ditambah negatif 4. Kita selesaikan. Positif 4 dengan negatif 4 hasilnya 0. Tinggallah 2x. Lebih dari atau sama dengan 8 dikurang 4. 4. Bagaimana kita mau menyelesaikan berapa nilai x? Ayo kita ingat pada pelajaran yang lewat. Kita harus mencari nilai x, yaitu nilai 1x. Ya. Maka ini kita perhatikan koefisien daripada x, yaitu 2. Berapa dikali 2 sama dengan 1x? Itu yang harus kamu ingat. Ya. Otomatis di sini setengah dikali 2x. Ya, setengah dikali 2 sama dengan 1. Ya, jenisnya x. Lebih dari atau sama dengan. Jika di sebelah kanan juga harus kita kali dengan setengah. Karena apa? Karena di sebelah kiri tadi kita kali setengah. Di sini kali setengah di sebelah kanan. Sehingga setengah kali 2x hasilnya x. Lebih dari atau sama dengan 4 dikali setengah sama dengan 2. Perhatikan anak-anak. Dari mulai soal. Dari mulai contoh soal. 2x tambah 4 lebih dari atau sama dengan 8. Tandanya lebih dari atau sama dengan. Sampai kepada hasil juga lebih dari atau sama dengan. Jadi di sini dia tidak merubah tanda ketika perkalian itu bilangan positif. Itu yang harus kamu ingat, ya. Jadi bagaimana himpunan penyelesaian? Himpunan penyelesaiannya adalah, kita perhatikan variabelnya, yaitu x, di mana x lebih dari atau sama dengan 2. Inilah dia. Dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Bilangan berapa sajakah ini? Itu harus tahu kamu. Ya, x sama dengan 2, x lebih dari 2. Ayo, bilangan berapa saja yang sama dengan 2? Itu bilangan 2, yang lebih dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Itulah himpunan penyelesaiannya dalam notasi pembentuk himpunan. Tentu saja kamu sudah tahu menuliskan notasi interval, ya, dengan melihat x lebih dari atau sama dengan 2. Dari sini bisa kita lihat, yaitu memiliki tanda sama dengan, ya, 2 dan seterusnya. Dari sini juga, ya, dari anggota x yang memenuhi x lebih dari atau sama dengan 2. Sekarang kita lihat sifat ketidaksamaan, yaitu pembagian bilangan bulat. Ini, jika A kurang dari B, maka A per C kurang dari B per C. Ya, ini untuk bilangan bulat positif. Kita lihat sifatnya. A kurang dari B, maka A per C kurang dari B per C. Tadi kita misalkan A itu 2. 2
kurang dari B-nya kita misalkan 3. Maka di sini kalau kita lihat benarkah 2 kurang dari 3? Otomatis benar. Itulah yang memenuhi A kurang dari B. Maka katanya A per C, kita lihat A-nya 2, C-nya 4. Berarti A per C 2 per 4 kurang dari B 3 per C 4. Hasilnya 3 per 4. Benarkah 2 per 4 kurang dari 3 per 4? Otomatis ini adalah pernyataan yang benar ya. Kalau pada garis bilangan itu nampak 1/4, 2/4, 3/4 terus menuju ke arah kanan. Semakin ke kanan semakin besar bilangannya ya. Untuk ini kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya. 2x tambah 6 kurang dari 12. Yuk kita buktikan ya. Benarkah A kurang B maka A per C kurang dari B per C? Yuk. Kita harus menolkan bilangan konstan. Itu 2x tambah 6. Agar positif 6 ini menghasilkan 0, maka harus kita tambah lawannya. Menambah lawan daripada positif 6, yaitu menambah negatif 6. Kurang dari atau sama dengan 12. Jika di sebelah kiri kita tadi sudah kita tambah negatif 6, di ruas kanan juga harus ditambah negatif 6. Maka di sini positif 6 kurang 6, 0. Tinggallah 2x kurang dari atau sama dengan 12 dikurang 6 sama dengan 6. Ayo kita cari x. Untuk mencari x, kita harus perhatikan koefisien daripada x ya. Yaitu kita cari 2x bagi berapa sama dengan x. Nah, itu dia. Maka di sini kita lihat 2x harus dibagi 2. Kurang dari atau sama dengan. Kalau di sebelah kiri kita bagi 2, sebelah kanan juga bilangannya harus dibagi 2. Agar terjadi keseimbangan. Kita lihat 2x bagi 2 hasilnya x. Kurang dari atau sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka di sini hasil daripada 2x tambah 6 kurang dari atau sama dengan 12, himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari atau sama dengan 3. Sekarang kita perhatikan pada soal. Soalnya memiliki tanda kurang dari atau sama dengan. Hasilnya juga memiliki tanda kurang dari atau sama dengan. Itu yang harus diingat. Yaitu sifat ketidaksamaan jika kamu melakukan suatu perkalian bilangan yang sama di ruas kiri atau ruas kanan, begitu juga pembagian pada bilangan positif tidak akan merubah tanda pertidaksamaan tersebut. Setelah selesai, maka kita harus tentukan himpunan penyelesaiannya ya. Dan penyelesaian. Mana itu himpunan penyelesaian?
Lihat, buka kurung awal. X sama dengan 3. Berarti termasuk dia bilangan 3. X kurang dari 3. Bilangan berapa sajakah yang kurang dari 3? Otomatis 2, 1, 0, dan seterusnya. Inilah anggota-anggota himpunan penyelesaian dari X kurang dari atau sama dengan 3. Bagaimana penulisan notasi pembentuk himpunan? Yuk kita lihat. Harus buka kurung perawal. Kita lihat notasinya. Kalau notasinya X, kita tulis X. Tapi kalau notasinya nanti pada soal-soal yang lain ada A, harus kita tulis A. Ya. X di mana? Kita catat. X kurang dari atau sama dengan 3. Lalu notasi interval. Ayo kita perhatikan interval. Ada tanda sama dengan, ya, ada tanda sama dengan, yaitu siku. Itu harus diingat. Mulai dari 3 sampai bilangan. Wow, ini menurun ternyata. Perhatikan anak-anak. 3, 2, 1, 0. Sehingga kita menuliskan daripada notasi intervalnya juga harus dari yang kecil. Yaitu, terus ini kita lanjutkan. Negatif 1, negatif, dan seterusnya. Nah, di sini negatif, tak terhingga sampai kepada 3. Sini harus kurung biasa, pada 3 harus kurung siku. Sekarang kita lanjutkan untuk menentukan kesimpulan. Kesimpulan pada pertidaksamaan. Ketika kita mengali atau membagi pada kedua ruas dengan bilangan positif, ya, bilangan positif tidak merubah tanda pertidaksamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, berlaku untuk semua tanda pertidaksamaan, yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Jadi kesimpulan-kesimpulan ini harus kamu ingat ketika kamu mengerjakan atau menyelesaikan soalnya. Sekarang kita lanjut, yaitu sifat-sifat ketidaksamaan perkalian dan pembagian bilangan negatif. Ya, untuk bilangan negatif. Kita perhatikan di sini, jika A kurang dari B, maka A kali C lebih dari B kali C. Jadi di sini C itu harus bilangan negatif. Ya. Sehingga di sini kita lihat dulu A kurang B. Kita gantikan variabel A itu kepada pemisalan, yaitu bilangan negatif 1. Kurang dari B yaitu 2. Benarkah negatif 1 kurang dari B? Kurang dari 2? Sini yaitu benar. Sehingga A kurang dari B telah memenuhi. Kita lanjut. Maka A kali C lebih dari B kali C. Yuk, kita
tulis dulu bilangan untuk A pada pemisalan. Negatif 1 dikali C, yaitu negatif 4, lebih dari B-nya, yaitu 2, kali C, negatif 4. Kita selesaikan. Negatif 1 kali negatif 4, hasilnya positif 4. Lebih dari 2 kali negatif 4, negatif 8. Benarkah 4 lebih dari negatif 8? Ini adalah suatu pernyataan yang benar. Kalau kita lihat pun dalam garis bilangan, negatif itu sebelah kiri, menurun dia semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Jadi bilangan positif itu otomatis lebih dari negatif 8. Untuk sifat ini kita lihat contohnya. Contoh penyelesaiannya, yaitu negatif 3x kurang 6 lebih dari 18. Kita lihat. Mari kita selesaikan. Pertama sekali cara penyelesaiannya, yaitu bilangan konstan harus kita nolkan. Ya. Jadi di sini kita lihat negatif 3x kurang 6. Bagaimana negatif 6 ini dapat kita nolkan? Tentu di sini menambah 6, sehingga negatif 6 ditambah 6 hasilnya 0. Nah, itu dia. Jadi menambah lawan daripada negatif 6. Lebih dari 18. Kalau di sebelah kiri tadi kita tambah dengan positif 6, sebelah kanan juga harus ditambah dengan positif 6. Hasilnya 0. Jadi di sini bilangan konstan harus kita hilangkan. Ya, kita nolkan. Tinggallah negatif 3x lebih dari 18 tambah 6, 24. Perhatikan. Negatif 3x. Bagaimana caranya agar kita dapat mencari 1x? Jadi negatif, perhatikan ya, perhatikan koefisiennya, negatif 3. Negatif 3 kali berapa sama dengan 1x? Nah, itu dia. Negatif 3, perhatikan. Negatif 3 kali berapa sama dengan 1x? Ini dia. Ini dari mana? Yaitu koefisien x. Harus kita kali dengan negatif 1/3. Ya. Negatif kali negatif positif. 3 kali 1/3 1. Itu nilainya. Variabelnya x. Jadi di sini kita perhatikan negatif 1/3 dikali 3x lebih dari 24 dikali, perhatikan, sebelah kiri tadi kali negatif 1/3, sebelah kanan juga harus dikali negatif 1/3. Kita lanjut. Ini hasilnya sudah positif x. Negatif kali negatif hasilnya positif. 1/3 kali 3x hasilnya x. Kita lihat sifatnya. A kurang B, maka A kali C lebih dari B kali C. Perhatikan perubahan tanda. Kurang dari menjadi lebih dari. Maka di sini lebih dari berubah menjadi kurang dari.
24 dikali negatif sepertiga, negatif 8. Maka nilai X kurang dari negatif 8. Kita tulis himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian. Berapakah bilangan yang kurang dari negatif 8? Karena katanya X itu harus kurang dari negatif 8. Berarti di sini negatif 9, negatif 10, negatif 11, dan seterusnya. Perhatikan anak-anak. Pada soal negatif 3X kurang 6 lebih dari 18. Setelah kita lakukan proses penyelesaian, maka hasilnya X kurang dari, perhatikan ini, lebih dari menjadi kurang dari ketika kita kalikan dengan bilangan negatif. Ini tadi kita kalikan. Bilangan negatif sepertiga. Ya. Jadi harus hati-hati. Ketika X itu negatif. Ini dia prosesnya. Jadi harus diingat. Dari sifatnya juga sudah nampak. Ini soalnya A kurang dari B, maka hasilnya nanti lebih. Nah, itu dia. Sekarang kita lanjut. Bagaimana notasi? Notasi pembentuk himpunan. Ayo, kita lanjutkan. Tetap masih variabel X, di mana X kurang dari negatif 8. Ya. Kita lanjut lagi. Notasi interval. Kita lihat. Tandanya kurang dari. Ya. Maka di sini negatif, ini negatif terus, bilangan negatif. Kurung biasa. Negatif tak terhingga. Sampai kepada negatif 8 kurung biasa. Baiklah, sekarang kita lanjutkan, yaitu untuk pembagian bilangan negatif pada pertidaksamaan. Kita lihat dulu sifat ketidaksamaannya. Tetap mengingat daripada sifat ketidaksamaan, yaitu jika A kurang dari B, maka A per C lebih dari B per C. Kita misalkan untuk membuktikan daripada sifat ketidaksamaan tersebut. Misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan negatif 1. Karena yang mau kita bahas adalah pembagian bilangan negatif. Sifatnya A kurang dari B. Kita gantikan variabel A dan B kepada pemisalan. Pemisalan A sama dengan 2, kurang dari B sama dengan 3. Maka di sini 2 kurang dari 3 menjadi suatu pernyataan yang benar ketika kita lihat sifat ketidaksamaan A kurang B. Maka A per C lebih dari B per C. Ayo, kita ganti semua variabel A per C, begitu juga B per C kepada bilangan yang terdapat pada pemisalan. A yaitu 2 per negatif 1.
lebih dari B, yaitu 3 per negatif 1. Kita bagikan. 2 dibagi negatif 1. Yaitu di sini 2 ini kalau tidak ditulis tandanya berarti positif. Positif dibagi negatif, negatif. 2 bagi 1, 2. Maka 2 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 2. Lebih dari 3 dibagi negatif 1. Hasilnya positif bagi negatif, negatif. 3 dibagi 1, 3. Berarti 3 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 3. Dari penyelesaian ini kita lihat, benarkah negatif 2 lebih dari negatif 3? Otomatis itu benar. Kalau kamu ingat garis bilangan 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Perhatikan, semakin ke kanan semakin besar bilangannya. 0, 1, 2, 3, 4. Nilainya semakin besar. Semakin ke kiri semakin kecil. Maka di sini negatif 2 dengan negatif 3. Otomatis semakin ke kiri semakin kecil. Maka di sini dapat disimpulkan negatif 2 lebih dari negatif 3. Jadi di sini negatif 2 lebih dari negatif 3 adalah suatu pernyataan yang benar. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh negatif 4x tambah 8 lebih dari atau sama dengan 16. Mari kita selesaikan pertidaksamaan tersebut. Perhatikan, cara pertama adalah menghilangkan bilangan konstan positif 8, yaitu harus kita hasilkan nanti dia menjadi 0 ya. Jadi negatif 4x tambah 8. Bagaimana positif 8 ini supaya menghasilkan sama dengan 0? Otomatis di sini ditambah lawan dari positif 8, yaitu negatif 8. Lebih dari atau sama dengan 16. Kalau di sebelah kiri kita tambah tadi dengan negatif 8, maka di kanan juga harus kita tambah negatif 8. Tadi sini positif 8 kurang 8, 0. Tinggal negatif 4x lebih dari atau sama dengan 16 dikurang 8 sama dengan 8. Sekarang kita perhatikan. Negatif 4x lebih dari atau sama dengan 8. Kita mau mencari nilai x. Untuk mencari nilai x, yang harus kita lakukan, perhatikan. Negatif 4x dibagi berapakah agar menghasilkan sama dengan x? Nah, di sini negatif 4x dibagi berapa agar hasilnya sama dengan x? Nah, di sini dibagi negatif 4. Lebih dari atau sama dengan. Kalau di kiri kita bagi dengan negatif 4, maka di kanan juga harus kita bagi dengan bilangan negatif 4. Jadi di sini bilangan di kanan ini harus juga dibagi dengan negatif 4. Baru kita selesaikan. Negatif 4x dibagi 4
Negatif 4X dibagi negatif 4 hasilnya. Perhatikan. Negatif bagi negatif, positif. 4X dibagi 4 hasilnya X. Jadi, ini harus hati-hati ya. Kalau untuk bilangan negatif. X, perhatikan tandanya. Kita tadi mau mencari nilai X sesuai dengan sifat ketidaksamaan A kurang dari B, maka A per C lebih dari B per C. Jadi di sini ada perubahan tanda, kurang dari menjadi lebih dari. Di sini pun demikian. Pada soalnya tandanya lebih dari atau sama dengan. Setelah selesai kita bagikan untuk mendapatkan nilai X, maka terjadilah perubahan tanda. Lebih dari atau sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan. Baru kita bagikan 8 dibagi negatif 4. Ayo, berapa hasilnya? Positif bagi negatif, negatif. 8 bagi 4, 2. Maka hasil daripada negatif 4X tambah 8 lebih dari atau sama dengan 16, hasilnya menjadi X, ya. Hasil daripada nilai X kurang dari atau sama dengan negatif 2. Nah, di sini himpunan, penyelesaian. Ayo kita lihat. Bilangan berapa sajakah untuk X kurang dari atau sama dengan negatif 2? Ayo, bilangan berapa yang kurang dari negatif 2 sama dengan negatif 2? Maka di sini boleh kita tulis 2 tanda negatif. Ya, karena di sini X sama dengan negatif 2. Baru X kurang dari negatif 2. Bilangan berapa saja yang kurang dari negatif 2? Itu negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Maka inilah nilai daripada X kurang dari atau sama dengan negatif 2, yaitu negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Sekarang, bagaimana penulisan notasi pembentuk himpunan? Buka kurung kurawal, langsung kita tulis hasil daripada X. X, di mana X kurang dari atau sama dengan negatif 2. Bagaimana notasi interval? Ayo, sekarang kita lihat notasi interval, yaitu negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Ini ada tanda sama dengan, ya. Jadi seluruhnya dari bilangan negatif. Buka kurung biasa, negatif tak terhingga sampai kepada sama dengan negatif 2. Bagaimana tandanya? Kurung siku. Karena apa? Karena negatif 2 ini pasti lingkaran penuh, karena ada tanda sama dengan. Dari pembuktian sifat-sifat ketidaksamaan, begitu juga contoh-contoh yang sudah saya jelaskan,
maka dapatlah diambil suatu kesimpulan. Untuk sifat ketidaksamaan perkalian dan pembagian bilangan negatif, kesimpulannya, pada pertidaksamaan, ketika kita mengali atau membagi di kedua sisi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda pertidaksamaan berubah menjadi 1. Lebih dari menjadi kurang dari. 2. Kurang dari menjadi lebih dari. 3. Lebih dari atau sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan. 4. Kurang dari atau sama dengan menjadi lebih dari atau sama dengan. Jadi anak-anak, materi kita hari ini sudah semua Ibu jelaskan. Ada 3 kesimpulan yang harus kamu ingat pada penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Tadi yang pertama yaitu menjumlah dan mengurang, tidak merubah tanda, ya, karena menjumlah di kedua sisi dengan bilangan yang sama. Begitu juga mengali dan membagi, ya. Kalau dengan bilangan positif, dia tidak merubah tanda daripada soal tersebut. Yang ketiga, membagi dan mengali dengan bilangan negatif, itu yang merubah tanda daripada pertidaksamaan, yaitu pada himpunan penyelesaiannya. Jadi pada akhir pengerjaan itu nampak ada perubahan tanda. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai, yaitu mengenai menyelesaikan masalah pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi ada 3 kesimpulan yang harus kamu ingat dan harus diterapkan di dalam penyelesaian soal pertidaksamaan. Untuk itu, kamu kerjakan dulu tugasnya. Karena tugas ini adalah penerapan dari kesimpulan-kesimpulan yang sudah kita buat dan contoh-contoh yang sudah Ibu terangkan. Tentukan himpunan penyelesaian dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, notasi interval. Gambarlah garis bilangannya. Pertidaksamaan untuk nomor A. 8Y kurang 27 kurang dari 5. B. 2P tambah 4 kurang dari atau sama dengan 10. E. 2X kurang 4 lebih dari 3X tambah 9. Nomor D. Negatif 1/4 kali D tambah 1 lebih dari atau sama dengan negatif 2. Harus kamu kerjakan dengan rapi dan benar di dalam buku catatanmu, sehingga kamu dapat menyelesaikan soal-soal ujian yang akan diujiankan nantinya dengan benar. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat dan rajin belajar.